Bismillahirrahmanirrahim. Suara kedengeran Mbak Eka ya? Kedengeran jelas. Baik. Saya mulai ya caranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini baik yang offline maupun yang online di acara kegiatan Nuzulul Quran, doa khatam dan santunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menilai apa yang kita sudah lakukan sebagai amalan yang akan memperberat amalan baik kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk membuka acara ini akan kita simak pembacaan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Bilqis Ainun Mahya. Kepada Ananda Bilqis dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Nana Bilqis. Sadaqallahul lazim, sadaqallahul lazim, sadaqallahul lazim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan dari acara kita ini dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Lutfi Sintia Syahwa. Pada Bu Lutfi dipersilahkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hari yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keagungan ini, kami, hamba-hambamu berkumpul dan berhimpun untuk menjalankan acara Khatmul Quran. Kami memohon padamu, ya Allah, keberkahan dalam majlis kami ini. Jadikanlah bagi kami pahala, amal soleh jariah yang akan terus mengalir. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, kami mohon rahmatilah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai panduan hidup kami dan karuniakanlah pada kami kenikmatan membacanya siang dan malam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ustazah Lutfi. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PW DKI Jakarta, Ibu Dr. Yuliandani Muti MKKK. Pada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lillah laula an hadanallah
laqad ja'at rasul rabbina bil haqq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita di hari ke-17 ya, bulan Ramadan ya. Insya Allah begitu cepat ya Ramadan ini berlalu. Tiba-tiba sudah lewat ya setengah dari Ramadan ya. Semoga Allah merahmati kita ya, ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan di 16 hari yang lalu. Terus ya menambahkan rahmatnya sehingga kita mampu untuk terus ya menikmati sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya, dengan seoptimal mungkin ya, diberikan kesehatan dan tentu semangat ya yang tadi seperti didoakan oleh Ustazah Lutfi. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan gitu ya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan bersama Salimah ya, ini adalah salah satu jejak langkah kita yang mengikuti ya apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ya, ketika kita setia di jejak jalan ini, maka kegemilangan peradaban itu nanti di depan kita. Saya sangat bersyukur dan bangga dengan kehadiran ibu-ibu sekalian ya, dari Masya Allah dari Pera-Pera, dari PC, dari PD di seluruh DKI Jakarta. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita akan membacakan doa khatmul Quran. Di grup khatamku itu Masya Allah ya, ada yang sudah khatam 5 kali ya, ada yang sudah khatam 4 kali ya, ada yang 3 kali, 2 kali, 1 kali ya. Tapi ini sungguh ya sebuah semangat yang luar biasa. Allahumma arhamna bil Quran ya. Mudah-mudahan Allah merahmati ya kita dengan huruf-huruf yang kita baca dari Al-Quran itu ya. Dan terus menurunkan rahmat itu untuk kita. Dan terima kasih ya atas semangat yang ibu-ibu sudah tunjukkan ya kemarin. Masya Allah kita melakukan tebar takjil ya. Tebar takjil belum ada rekapan ya berapa nih takjil yang sudah disebarkan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Tapi ada 44 titik yang sudah konfirmasi melakukan tebar takjil. Barakallah, jazakumullah khair untuk para pengurus ya, dan tentu para ketua PD, ketua PC, ketua Pera, dan para pengurusnya yang sudah berkhidmat sedemikian rupa ya, ingin memberikan Ramadan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ya. Insya Allah hari ini kita akan selain akan live ya nanti dari Pera-Pera dan PC-PC, kita akan melihat ya betapa semangat itu menggelora ya di dada ibu-ibu, kakak-kakak berjilbab ungu ya. Karena yang kelihatan cuma jilbabnya, Bu. Ada juga yang kelihatan bajunya ya. Nah, dengan kostum ungu ya. Ungu ini tanda anggun, dinamis, dan bersahaja. Anggun ya. Anggun bukan berarti duduk diam di rumah, mager gitu ya. Tapi justru dengan keanggunan kita, insya Allah kita justru selalu berusaha menjadi pribadi-pribadi yang dinamis. Ingin melakukan perubahan ya, ingin memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Karena sungguh itulah ya, manfaat itulah nanti yang akan menemani kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dinamis itu juga ya, dalam dinamis itu hadir kesahajaan ya. Ibu-ibu ini penuh ya kesahajaan, meskipun Masya Allah ya, sahaja bukan berarti miskin ya, kaya raya. Saya melihat ibu-ibu semua adalah kaya raya. Buktinya apa? Buktinya tebar takjil itu bisa mengalir dana itu begitu deras ya. Ada yang nyumbang 5, ada yang nyumbang 10, ada yang 20, ada yang sampai 60 paket ya. Ini menunjukkan kekayaan ya. Kekayaan itu memang tidak selalu ditunjukkan dengan
rekening dan isi dompet gitu ya. Tapi justru kekayaan itu ditunjukkan ketika kita bisa mengalirkan ya harta yang diamanahkan Allah kepada kita alirkan ya sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya ya. Maka itulah kekayaan sejati ya, yang akan menemani kita lagi gitu ya ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal ya, bekal kita bersama. Saya tidak akan berpanjang-panjang ya, insya Allah nanti akan ada Ustazah Raudhah ya, Elsie yang akan menyampaikan tausiah untuk bagaimana kita bisa menyambut Lailatul Qadarnya. Jadi kalau kemarin ya itu pemanasannya atau mungkin lari-lari kecilnya gitu ya, maka nanti 10 hari terakhir, 10 malam terakhir kita melakukan sprintnya. Ya. Maka mari kita siapkan ya jiwa kita, ya fisik kita, kemudian dana ya. Insya Allah ya dengan bersama-sama kita membaca doa khatmul ini menjadi salah satu bekal untuk menyambut Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu dijemput ya. Dia memang udah kayak gadis yang jual mahal gitu ya. Dia harus dijemput ya, dijemput dengan sungguh-sungguh. Maharnya mahal Lailatul Qadar ini. Apa maharnya? Tidak tidur. Nah, ini luar biasa ya, tidak tidur itu mahar yang sangat mahal. Korban ya, kita mengorbankan waktu tidur kita untuk menjemput Lailatul Qadar yang mahal harganya ini. Ya. Selamat menikmati acara pada pagi hari ini. Barakallah. Semoga Allah terus memberikan kita istiqomah untuk terus melakukan amal-amal terbaik untuk Jakarta yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Yulia yang nggak pernah bosen, nggak pernah capek, selalu membakar semangat kita ya untuk selalu berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Selanjutnya sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, kita foto bersama dulu ya. Mumpung masih lengkap nih formasinya, silakan Mbak Eka, kita foto bersama. On cam semuanya, ayo ibu-ibu on cam. Siapkan senyum termanis di pagi ini. Waalaikumsalam. Hai, Bilkis hebat deh. Udah hatam ya, 30 juz ya? Ih, Bilkis pemalu ya. Gimana Bilkis bisa hatam itu sehari berapa lembar bacanya? Suaranya mana ya? Ayo Bilkis, biar jadi inspirasi teman-teman kecil lainnya. Udah Uminya deh yang jawab, Uminya deh, nggak apa-apa. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Maju aja, maju, Bu. Gimana nih caranya nih? Assalamualaikum, Bilkis. Belum kedengeran juga nih suaranya nih. Jadi ceritain tadi. Oh iya, sudah kedengeran sekarang. Nah, udah kedengeran ya, Umi? Ya, alhamdulillah sudah. Ya, saya wakilkan deh, malu kayaknya Umi Oh, nih. iya. Ya, silakan Mi. Jadi untuk memotivasi ibu yang lain ya, jadi harus kita contohkan terlebih dahulu dari orang tuanya. Kemudian kita kasih tahu cara-caranya gimana untuk biar bisa hatam gitu. Kita kasih tahu mungkin bisa sebelum sholat udah punya target berapa lembar, sudah sholat berapa lembar. Ketika mungkin untuk sholat maghrib sudah sholat maghrib kan nggak bisa tuh untuk karena dia makan diganti dengan waktu-waktu luang yang lain. Alhamdulillah Nanda Bilkis ini bisa mengikuti gitu tanpa kita suruh, udah punya Masya Allah. target sendiri. Alhamdulillah. Umurnya berapa Mia Nanda Bilkis? 8 tahun. Oh, 8 tahun. Itu buat anak 8 tahun bisa menanamkan dia punya semangat buat hatam, bisa istiqomah sama targetnya, gimana caranya ya? Insya Allah. Jadi kita punya reward ya buat anak-anak kita. Ketika udah hatam, kita udah iming-imingin gitu. Karena anak-anak memang kalau diiming-imingin seneng ya Bu. Jadi punya reward yang mungkin jarang didapat sama anak gitu.
Dan kalau sudah hatam, Ibu Kalau kasih boleh tahu ini ya. ribetnya apa nih buat Bilqis? Ditanya ribetnya apa? Ribetnya apa? Uang, minta uang. Katakan cara kalau Masya jajan sehari Allah. 2.000, kalau hatam saya kasih berapa? Bilang sama Ibu. 500.000. 50.000, itu udah senang banget tuh. Oh, Masya Ribet Allah. sekali hatam 50.000. Nanti 2 kali hatam berarti 2 kali ribetnya gitu. Iya, iya, iya. Selanjutnya adalah kita sampai ke acara puncak ya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Raudhah. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari Ustazah Raudhah. Nama lengkap beliau adalah Raudhah Hasbiallah. Raudhah Hasbiallah LC. Tanggal lahir Jakarta 22 Agustus 1974. Kita seumuran ternyata ya Bu. Anak 3, suami M. Sami Abdurrahman LC MA. Aktivitas beliau mengajar, mengisi majelis taklim, pembimbing belajar dan memberangkatkan belajar ke 3 negara, Masya Allah. Aktif di Salimah, PP. Kita belum banyak, baru orang saya tuh. Oh iya boleh. Pada tinggal di situ, di sini saja Nur. Di mute dulu kali BK ya. Coba satu lagi di sini. Sudah sebentar. Beliau juga mengajar di MI atau SD Al-Watoniyah Pusat Klender Jakarta Timur. Oh bukan, beliau lulusan dari Al-Watoniyah Pusat Klender Jakarta Timur. MA-nya di Ponpes Aziyadah Klender Jakarta Timur, Ponpes At-Taqwa Ujung Harapan, Bahagia Bekasi. Alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir. Keren banget ini CV-nya Bu Ustazah. Kita seumuran tapi beda kualitas ya Bu Ustazah ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Yang ini mah mumpuni banget, Masya Allah. Baik, tidak berpanjang kata ya. Pasti ibu-ibu semuanya sudah nggak sabar mau dengar tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Raudhah tentang nuzulul Quran. Kepada Ustazah Raudhah, dipersilakan Ustazah untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kelihatan? Kelihatan Bu Bu. Yulia nih ada Bu Yulia. Kelihatan Ustazah, Masya Allah. Ustazah insya Allah. Jelas Jelas Ustazah. banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Yang sama-sama kita cintai Dr. Yulia. Dr. Yulia yang sedang berada di mana nih? Di rumah apa di lokasi tempat Bu Yulia? Masih di rumah Ustazah. Menanti Ustazah dulu. Ya, wah berbunga-bunga ya saya nih. Juga yang saya hormati MC kita, Ibu Nurul, yang bersamai dengan kekompakannya dari masing-masing PC dengan meriahnya, Masya Allah. Seluruh PC-PC dari berbagai tempat, ya, baik itu di Tambora, Cengkareng, kemudian Jakarta Utara, Cipayung, dan sebagainya, yang selalu setia bersama dengan Salimah PWDKI Jakarta yang dinakodai oleh Dr. Yulia. Masya Allah, tabarakallah. Harapan saya mudah-mudahan keberkahan untuk pimpinan wilayah DKI Salimah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keikhlasan kepada seluruh pengurus-pengurusnya senantiasa diberikan kemudahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pengurus beserta jajarannya baik PW maupun PC yang telah menjalankan segala amanah
dalam berupa dakwah yang sangat-sangat memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat di berbagai tempat. Mudah-mudahan hanya Allah lah seindah-indah balasan pahala pada bulan Ramadan ini dan juga pada bulan-bulan berikutnya, insya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk umatnya yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sebuah riwayat, tuba liman ro'ani wa amanabi, bahwasanya berbahagialah kamu yang tidak pernah melihatku, tapi engkau akan ada, kalian semuanya wahai umatku akan selalu ada dalam syafaatku, kata Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini adalah bagian dari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan segala munajat kita, dengan segala hajat kita. Mudah-mudahan ini adalah langkah kita mendapatkan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah proses kita sebagai hamba Allah, minas shaimin, orang-orang yang berpuasa, wa minal ikhlasin, orang-orang yang senantiasa ikhlas di jalan Allah, wa minal abidin, orang-orang yang senantiasa ahli ibadah di jalan Allah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasanya dengan penuh penghayatan jiwa, dengan penuh perenungan dalam dirinya, senantiasa Allah ampuni dosa-dosanya dengan kondisi dia ikhlas, dengan kondisi dia ridha dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail dengan penuh ketaatan kepada Allah, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah, karena bagian salat kita, bagian ibadah kita, menurut Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin mengatakan, innamas shalah mutakhasyi'un wa mutasaddi'un, bahwasanya orang yang salat itu adalah menjanjikan kekhusyuan kepada Allah dan juga memberikan hatinya kepada Allah kekhusyuan. Maka dari sebuah mutakhasyi'un wa mutawaddi'un, dari kekhusyuan dan juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka seluruh keimanannya, seluruh keislamannya, seluruh aplikasi yang ada dalam pada dirinya, maka menjadikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya 17 Ramadan ya, menjadikan kita banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam 17 Ramadan, tepatnya nuzulul Quran, terjadinya perang Badar, dan di sana perang Badar itu adalah perang yang sangat menentukan dari sebuah proses perjalanan panjang dan menjadi satu kegemilangan buat umat buat umat Islam ya. Baginda Rasulullah SAW menjadikan sebuah pionernya, sebagai leadernya dalam perjuangan berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat salawat kita, bagian dari perenungan kita, salawat kepada Rasulullah SAW yang biasa kita sampaikan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ayo Bu, bareng-bareng Bu, biar kita ada skillnya. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah
wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli ya Allah. Bisa kita lihat dari bi ahlillah, bi ahlil badar maksudnya. Kepada seluruh ahlil badar yang telah memberikan pencerahan kepada kita sebagai umat Islam, maka jadikanlah kita juga sebagai umat Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ajrun minallah, pahala-pahala dari Allah, maka kita pun adalah masuk di dalamnya. Kenapa? Karena kita memuliakan di bulan Ramadan, memuliakan para syuhada, wabil khusus saat ini kita pun sedang berduka dengan kondisi rakyat Palestina, kondisi masyarakat yang ada di Palestina, maka kita juga harus mendoakan kepada saudara-saudara kita. Sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum fattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka jadikanlah kita dalam hal persaudaraan itu fa aslihu, saling kita memperbaiki satu sama lain. Kenapa demikian? Fa aslihu baina akhwaikum. Maka salinglah kita sesama saudara kita untuk memperbaiki satu sama lain. Karena benteng dari kebaikan-kebaikan kita dalam menjalankan kita keseharian kita ataupun menjalankan perjalanan hidup kita adalah nggak jauh dari dengan saudara-saudara kita. Ibu-ibu sekalian radhiyallahu, kalau kita bercerita tentang banyak hal, baik itu perjuangan Palestina, bagaimana kita juga memperjuangkan hati kita, memperjuangkan diri kita, memperjuangkan hawa nafsu kita, memperjuangkan jiwa raga kita, bagaimana doa-doa kita sampai kepada saudara kita yang ada di Palestina. Nah, ini adalah sebagai bukti bahwa kita tidak pernah lepas yang namanya Baitul Maqdis, yang namanya kondisi rakyat Palestina. Kita tidak akan pernah rela saudara-saudara kita disakiti, saudara-saudara kita diberikan sesuatu oleh orang-orang Yahudi yang sangat-sangat tidak wajar, melebihi, artinya tidak manusiawi kita diperbuat seperti itu saudara-saudara kita. Tentunya dengan doa. Doa adalah bagian dari mukhul ibadah, dari otaknya ibadah. Maka jadikanlah doa-doa kita, jadikanlah doa-doa seluruh buat umat Islam ini adalah bagian dari kita memberikan doa kepada saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah untuk negara Palestina. Ibu-ibu sekalian radhiyallahu, bahwasanya dalam hal nuzulul Quran juga ini bagian dari proses kita di mana di bulan Ramadan menjadikan nuzulul Quran adalah peran kita menjadi seorang hamba Allah yang memaknai dalam nuzulul Quran. Dan juga kita cari di mana yang harus kita jadikan tapak tilas kita di dalam menjalankan dari sebuah nuzulul Quran ini. Kalau kita melihat dari surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian bahwa ini adalah di mana Al-Qur'an itu dimulai dengan kata Iqra, bacalah. Jadi kalau ibu sekarang udah banyak bacaan juz Qur'annya, tilawah Qur'annya, itu bermuara Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari kata kalimat awalnya adalah Iqra, bacalah olehmu. Maka dengan membaca kita bisa paham tentang ilmu, kita bisa terbuka tentang jendela-jendela dunia. Dengan kita tahu, dengan membaca kita tidak gaptek, dengan membaca kita bisa memahami
hal-hal yang berkaitan tentang urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Perlu kita pahami bahwasanya Iqra, kalimat kata bacalah, itu mengandung penjelasan yang begitu sangat luas, ibu-ibu sekalian rahmatullah. Kalau ibu baca tilawah di dalam Al-Qur'anul Karim, bacaan Quran dari mulai bacaan pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Itu kan, Bu? Satu ayat pahalanya gede banget dalam bulan Ramadan. Alif dihitung, lam dihitung lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ditanya, Ustazah, apa itu Alif Lam Mim? Alif Lam Mim dalam sebuah riwayat kita nggak jauh dari kata wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah lah paling tahu apa maksud dari kata Alif Lam Mim. Gitu. Begitu juga dengan Yasin. Ya. Kalau Yasin mungkin masih kita bisa pahami. Dari para ulama mengatakan ya sayyidal mursalin. Nah, itu biasa dilakopkan, diberikan gelar kepada baginda Rasulullah SAW. Yasin. Ya artinya wahai. Yasin. Ya sayyidal mursalin. Wahai Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menyeru kepada seluruh alam ini. Siapa? Yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian radhiyallahu, kalamullah, kalam yang kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali kita mengandung arti-arti yang memaknai dalam kehidupan kita. Dalam hal kita hidup, dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini adalah sebagaimana sebuah riwayat mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita bercocok tanam. Ibu duduk ke majelis ilmu dari berbagai tempat, dari berbagai PC, ada yang dari mana-mana, Cipayung, Cengkareng, Tambora, Kebon Jeruk, ya, kemudian Kalisari, Masya Allah. Cuman dari mana yang nggak ada nih? Dari Babakan ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Kemudian itu apa? Duduknya ibu semuanya di dalam majelis saat ini, ya. Saya tidak bisa melihat ibu satu-satu, tapi saya bisa melihat secara menyeluruh. Tapi kita mainkan batin kita, mata, hati, batin kita. Kalau udah kita menemukan sirnya, sirrun minal asrarnya, rahasia di balik rahasia pertemuan kita dari sebabnya Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah satukan kita. Allah tentukan bahwasanya ini kita dari masing-masing PC, perak, semuanya duduk dari satu tempat, maka rahmat Allah melalui para malaikat Allah turunkan kepada kita. Kenapa? Hadirnya ibu jalan kaki, ada yang pakai motor. Iya Pak ya? Banyakan sih jalan kaki, Ustazah, orang deketan. Nah, alhamdulillah gitu. Enak. Iya, nah, Masya Allah. Terus dari langkah kaki kita dalam sebuah riwayat, orang yang duduk di dalam majelis ilmu, ya ibu-ibu semua ini sekarang ini duduk satu tempat, berarti sedang duduk dalam sebuah majelis ilmu. Itu yang namanya pohon, tanah yang kita pijakin, kemudian juga dedaunan, kemudian apalagi rumput yang kita injak, itu siapa sangka mereka mendoakan kita karena kita duduk di majelis ilmu. Berapa banyak orang-orang yang sudah di dalam kuburan mereka meminta, ya laitani, ya Allah, ya Rabbi, andai, kata orang-orang yang di dalam kuburan, andai ya Allah engkau bangkitkan kami setengah jam aja, andai engkau bangkitkan kami 10 menit aja di dunia, maka kami akan lebih memilih majelis ilmu, majelis tempatnya orang zikir, majelis tempatnya orang ibadah, majelis tempatnya orang membaca Quran. Kami rindu ya Allah karena selama ini kami lalai. Tuh, Bu, yang duduk majelis ilmu, megang Quran, baca Quran, subhanallah. Saya teringat pada 17 Ramadan biasanya itu sebelumnya udah masuk saya ke i'tikaf.
waktu saya masih dulu pesantren di Attaqwa Bekasi, itu kami masuk ke sana, lebarannya ada di sana. Disitulah merasakan ibadah-ibadah kita terpantau, ibadah kita merasakan nikmatnya dalam ibadah yang disebutkan kata Imam Ghazali, halawatul iman, manisnya keimanan dalam kehidupan kita, manisnya keimanan dalam ibadah kita, manisnya keimanan dalam kita membaca Quran, manisnya keimanan dalam kita membaca zikiran. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Kita minta taubat kepada Allah. Ya Allah, taubatin saya. Ya Allah, maafin saya. Ya Allah, saya mohon ampun. Ya Allah, sesungguhnya kerjaan saya dari dulu, dari saya muda sampai sekarang, masih kelihatan ya Allah, masih yang banyak kurang-kurangnya ya Allah. Tubuh saat kita merasakan nikmatnya i'tikaf kita, ada yang lain dari diri kita. Ustazah, saya i'tikaf di masjid, tapi setengah jam doang. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena memang kita mungkin belum kesampaian, niatkan saat kita duduk di dalam sebuah masjid atau musola atau rumah Allah, katakan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf di bulan Ramadan, ya. Nawaitu an a'takifa fi syahri Ramadan. Saya niat iktikaf pada bulan Ramadan sekalipun cuma setengah jam. Dapat pahala Ustazah? Dapat. Pahalanya apaan? Pahalanya ya beda dengan orang itikaf yang nginep. Ibu nginep, pahalanya gedean. Ibu cuman selewatan dinaruh deket emperan sendal, ya dapat juga, cuman kagak banyak gitu. Ya. Dapat tapinya. Kenapa? Karena di situ ada niat kita. Sesuai niat kita, sebagaimana kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu dengan niat. Duduk bentaran aja lagi nemenin, misalnya cucu lagi ada acara sanlat, pesantren kilat, habis itu pulang, sanlat isinya. Duduknya cuma setengah jam, niatin di situ. Saya niat itikaf setengah jam misalnya. Saya niat itikaf bentar ya Allah, karena Allah. Udah, baca tuh zikiran kita, wiridan kita, apa segala macam. Malaikat enggak diem, Bu. Malah Rokib sama Atid bilang, tit tuh, Raudhah tuh tit. Lagi mulutnya banyak banget yang dibaca. Ya udah catet, gidah gitu. Ibu-ibu juga begitu. Lagi di majelis taklim, sama seperti itu juga. Artinya, saat kita menanamkan rasa keimanan hati kita di dalam Ramadan, lagi puncak sinyalnya kita naik, keimanan kita naik. Kata Rasulullah, emang ada semua umatku itu kadang naik sinyalnya. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang keimanan itu sedang naik, yazid wa yanqusu, kadang lagi turun. Kalau ibu merasakan lagi turun, jangan deketin sama orang-orang yang suka rajin ke mall. Deketin sama orang yang rajin ahli ibadah. Kalau ibu deketin sama orang-orang yang biasa tukang rajin belanja, ibu demen rajin belanja. Jadian kus jadinya. Ibadahnya jadi turun. Tapi kalau ngelihat itu nenek-nenek dikit-dikit tasbih, dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit baca Quran. Nah, itu yang deketin yang kayak gitu tuh. Tapi kadang hati kita berlawanan tuh. Gejolak kita. Oh, belum beliin baju buat anak. Belum beliin kaos kaki buat anak besok kalau lebaran. Kaos kaki nyarinya muter sampai sejam. Tuh, Bu. Ada begitu? Agak ada di sini mah. Ya, Bu ya. Agak beda sama PC-PC yang lain maksudnya. Ibu sekalian rahmatullah, bagaimana menjadikan bahwasanya dalam kitab Nuzulul Quran itu mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza basairul linnas wa hudaw wa rahmatan liqaumi yuqinun. Al-Quran adalah pedoman. Ini karena kita dalam Nuzulul Quran, ya, sekaligus kita menjadikan syiar kita santunan, begitu ya Bu Nurul ya, ya, santunan dari seluruh PC Salimah. Nah,
Ini adalah bagian dari petunjuk dan rahmat Allah buat kita sebagai hamba Allah. Ibu kalau nggak dapat petunjuk, ibu nggak dapat digerakin duduk bersama dengan Salimah dari berbagai tempat. Kalau Allah tidak gerakkan diri kita, ibu tetap ngendon ada di rumah masing-masing. Nggak jadi satu tempat di dalam sebuah tempat yang mana Allah janjikan setiap idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu melihat saat engkau melewati sebuah majlis, saat engkau melihatnya farta'u, maka singgahlah karena di situ banyak sekali ampunan Allah, rahmat Allah, petunjuk dari Allah tanpa kita sadari. Dapatlah kita yang namanya biqalbin salimin, ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita, kebersihan hati kita. Kenapa? Karena kita duduk dengan orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang ada sefrekuensi, ibaratnya sehati dengan kita. Ibu, banyak ada ustazah-ustazah di situ. Cuma saya nggak tahu, mohon maaf semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya dari berbagai macam wilayah ya, baik itu Petamburan semuanya. Saya ucapkan ta'zim kepada guru-guru para asatizah yang ada masing-masing di hadapan saya. Saya doakan mudah-mudahan para asatizah dari masing-masing wilayah maupun Perak, saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya bisa memberikan dakwah agama Islamnya dengan sebaik-baiknya dan mensyiarkan agama Allah dengan diberikan kemudahan dan keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya lanjutkan bahwasanya juga dalam hal kita merenungkan bahwa dalam nuzulul Quran ini di mana Allah tadi katakan petunjuk Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah, rahmat Allah juga, kemudian juga di mana turunnya Al-Qur'an, nuzulul Quran adalah menjadi syifa ya. Syifa menjadi obat buat kita sebagai hamba Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Nah, ini udah jelas ya di dalam ayat Al-Qur'an Al-Isra ayat 17 mengatakan bahwasanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar obatnya. Ibu punya sakit, puyeng banget. Kenapa puyeng, Bu? Kata temannya. Ini belum ditransfer. Jadi gitu, Bu. Oh iya, emang saya juga puyeng juga kalau begitu. Gitu ya. Artinya saat kita merasakan sakit, kemudian Allah uji kita, ada sebuah syifa, ada sebuah kesehatan atau penawar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa penawar kita? Itu membaca Quran dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu adalah tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Orang yang zalim dia kaya, dia memberikan menderma kepada orang Islam sekalipun waktunya dia masuk neraka. Kenapa? Karena tidak mengimani adanya akhirat, tidak mengimani adanya qada dan qadarnya Allah. Kalau kata tetangga kita yang orang Islam nih, dia mau baik, apaan aja bares, royal, begitu kan ibu ya? Apaan aja dikasih ke kita, mudah-mudahan kita doain masuk surga, kata gitu. Padahal nggak jadi jaminan. Udah. Otomatis. Suaranya nggak ada. Nggak jadi jaminan. Kenapa? Karena selagi dia tidak mengimani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mau bagaimanapun dia modelan sedekah, kalau hatinya belum katakan ada kalimat syahadat, tidak akan pernah ada di dirinya untuk mendapatkan surga barengan sama kita. Ibu doain sampai meniran, tahu Bu, meniran. Kayak apa tahu, gue doain lo masuk surga, walaupun memang dia bukan orang Islam. Tapi kita bagaimanapun caranya, kalau orang itu belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah ada. Yang ketiga adalah menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Artinya di sini kita punya izzah. Ibu-ibu sekalian radhiyallahu, kita sebagai orang yang susah, bagaimana kita tidak meminta-minta? Bagaimana kita punya izzah kita, punya kemuliaan kita. Jangan sampai kita dikit-dikit
Datang ke rumah teman minta beras. Datang ke rumah teman sono minta lauk. Datang ke sono minta ini itu. Jangan. Karena kita bukannya umat Nabi Muhammad yang seperti itu. Kenapa? Kalau kata guru saya, orang yang rajin minta-minta, ntar di akhirat mukanya cemong. Cemong. Mukanya hitam. Ya, kenapa? Karena rajin meminta-minta. Ini ada babnya nih. Bab tentang meminta-minta. Ada lagi nanti. Jadi kalau kita menjaga izzah kita, dengan kita lapang hati kita, Allah kasih rezeki kita pas-pasan. Ya Allah, Allah kasih rezeki pada hari ini segini. Udah, bismillah. Tapi kita juga ikhtiar. Ikhtiar dengan cara kita. Jualan, dagang, usaha. Dapatnya segitu, ya begitu. Saya mau cerita nih, Bu. Dulu saya pernah tinggal di Jambi selama 7 tahun. Saya melihat orang jualan tempe. Orang jualan tempe itu sebelah-sebelahannya udah pada laku. Tinggal dia sendiri. Contoh dah, Bu siapa namanya? Bu Tini dah, siapa kek ya. Itu samping-sampingannya udah pada laku dagangan. Ayo, Bu Tini saya pulang duluan. Nih kata kunci ikhtiar nih Bu kepada Allah. Iya, silakan. Gitu Bu. Iyo, sila. Bahasa orang-orang Sumatera begitu. Kemudian dia ini lagi lewat lagi temennya, ayo Tini kami nak balik ke rumah, yuk duluan lah, gitu ya. Kemudian dia tunggu, masya Allah, tabarakallah, tempenya belum juga laku. Kenapa? Tempenya beda dengan yang lain, ya. Tempenya yang sebelumnya teman-temannya tempenya bangun Bu, raginya cakep, gitu. Ya, ibu yang biasa tukang tempe apa goreng tempe tahu dah. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya, setelah yang lain pulang, dia melihat yang lain udah pada pulang berarti udah laku. Tinggal dia, ya Allah, kalau memang tempe ini memberikan keberkahan, maka datangkanlah orang yang mau membeli ke tempat saya. Ini nih Bu, ikhtiar kita sebagai hamba Allah. Kemudian mulailah dia bismillah ya Allah. Ini yang kedua, saya mohon kepadamu ya Allah. Yang lain udah pada sepi, tinggal dia tuh, ya tempenya sendirian. Dia baca zikiran, wiridan, ya Allah. Kayaknya udah nggak sanggup dah, gitu. Kayaknya udah nggak bisa lagi dah. Terus dia udah hampir putus asa antara udahan, apa dibuang nih tempe, apa pulang aja, gitu. Udahan aja, tutup gulung tikar, habis itu tempenya, udah dah buang aja, romanya kayaknya nggak ada yang mau beli, gitu. Ya udah dah, bismillah aja, ya Allah saya udah ikhtiar cukup lama dari habis subuh, jam 10 udah, kayaknya udah cukup. Udah tuh, baru diberes-beresin bentaran, gitu ya. Mau ini taruh di bakul, Bu. Ibu tahu bakul ya? Jangan-jangan ibu taunya rice cooker doang. Ya, habis itu dilihat ada orang bawa mobil. Dia cari-cari tukang tempe. Kata yang mau beli tuh, ibu yang keluar dari mobil, Bu, jualan tempe. Nah, kata yang penjual ininya nih, pedagangnya, Masya Allah, kalau rezeki mudah-mudahan ini adalah bagian rezeki saya. Kalau memang bukan, ya udah saya mau pulang aja ya Allah. Setelah saya melalui tahapan ikhtiar. Iya, saya jualan tempe. Tapi ini tempe ibu memang enak Bu. Ya, sebagai pedagang pastilah memberikan performa yang bagus kan gitu ya. Iya, insya Allah bagus. Pas dilihat sama penjual, sama orang yang mau belinya, dia lihat, oh saya perlu ini Bu, tempe yang model kayak ibu. Nah kaget tuh, ya. Kenapa? Gitu. Saya udah mau pulang kata pedagang itu. Nggak apa-apa, saya perlu banyak. Saya borong semuanya ya Bu. Gitu. Saya ambil semuanya ya Bu. Wah, artinya semakin dog digdug. Tuh, bagian dari sebuah proses ikhtiar
melalui tahapan kepada Allah, ikhtiar yang paling tinggi. Kemudian, Bu, saya borong semuanya. Harganya berapa? Kata yang pedagangnya, Ibu boleh ambil harga setengah harga saja. Nih, ini orang ikhtiar baiknya Masya Allah. Bu, saya borong harga yang seperti biasa aja. Kata yang pedagangnya, nggak apa-apa Bu, karena memang saya sendirian. Saya juga, ini tempe saya antara bangun sama kagak. Gitu. Akhirnya kata yang mau menjualnya, yang mau membelinya, baik kalau gitu saya borong semuanya. Tuh. Pas itu udah dikemas, hatinya semakin berbunga-bunga. Bahagia diborong semuanya, tadinya mau dibuang, kan? Akhirnya habis itu langsung dah dikemas, dibayar. Kata yang membelinya, Bu, saya beli sesuai dengan harga yang biasa orang-orang jual tempe. Dan dilebihkan. Dia nggak bilang tuh. Maka pedagangnya bertanya kepada yang membelinya, Bu, kenapa Ibu membeli begitu banyak padahal tempe saya kagak bangun? Kata yang jualan. Maka dengan bahasa yang indahnya, orang yang membeli itu mengatakan, saya sedang mencari tempe yang seperti ini karena saya mau terbang ke Surabaya. Nanti tempe itu akan jadi bagus melalui proses fermentasi di saat di pesawat. Ibu bisa bayangkan, orang secara kasat mata dia nggak tahu cara Allah, tapi Allah berikan jalan yang seindah-indah sebuah perjalanan. Kata yang penjualnya, untuk apa Bu begitu banyak? Karena anak saya kedoyanannya tempe. Tuh, dari sebuah kedoyanan tempe, subhanallah, akhirnya diborong. Akhirnya dari situlah kita belajar, ibu sekalian Allah, jangan pernah kita kata Allah, la tai'asu min rahmatillah. La tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah kamu kata Allah, putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita udah putus asa dari rahmat Allah, udah. Rahmat Allahnya putus, kasih sayang Allah putus, cinta dan kasih sayang Allah putus. Tapi kalau sudah melalui proses ikhtiar yang begitu cukup tinggi, melalui proses usaha yang cukup kuat, melalui proses yang memang kita ibadah, hablum minallahnya kuat, Allah tidak akan membiarkan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi ibu yang sekiranya tidak mampu, yang memang mampu, ayo berbagi. Ayo kita saling ta'awun. Ayo saling kita berbagi satu sama lain, saling tolong-menolong. Karena Allah pun memberikan haknya kepada kita tanpa ada jeda, tanpa kita melihat mana nih orang kaya dapat rezeki duluan, orang miskin belakangan. Enggak, semuanya Allah berikan secara tuf'ah, secara semuanya rata. Tinggal lagi kualitas ibadah kita, tinggal lagi bagaimana kita meningkatkan diri kita sesuai dengan keinginan yang Allah dan Rasulnya mau. Bu Nurul, saya berapa menit lagi sebelum saya dicolek Bu Nurul? Seininya aja Bu, ini sampai Jam 9, Bu. berapa menit lagi sih? Ya, berapa Sampai menit jam 10, lagi? Bu, sampai jam 10. Jam 10. Ada sisa 15 menit deh, 9.45 deh Bu. Sekarang jam berapa sih? Ya udah jam 10. Dikit lagi Tolong Bu. 3 menit dikabarin. lagi dah, 3 menit lagi. Biar ada Baik. bisa tanya jawab ya Bu. Ya. Lanjutan ya, bahwasanya kita punya izzah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mana mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat ajrun minallah atau ajrun bighairi mamnun, yaitu pahala yang tidak akan pernah putus-putus. Di dunia kita susah, ya. Makanya Rasulullah SAW, Allahumma ahyinan miskinan. Ya Allah, hidupkan kami, wa amitna miskinan. Kata Rasulullah, hidupkan dan matikan saya dalam kondisi menjadi orang yang miskin. Kenapa?
karena hisapnya nggak banyak gitu ya. Kalau kita pengennya dapat semuanya ya, kalau bisa ambil yang tengah-tengah saja. Kalau kata bilang misalnya kita doa sama Allah misalnya, Allahumma ahyini, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya menjadi orang miskin lah. Ibu agak kelar-kelar di dunia. Maka kita minta yang sedang-sedang aja. Kalau yang doa kayak gitu Rasulullah minta kepada Allah. Nah ini ada dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya menjadi orang miskin. Wa amitsna miskinan, dan matikan saya menjadi orang yang miskin. Ibu mau kayak gitu? Kalau ibu mau saya ijazahkan. Ya, tapi enggak Bu, kita cukup ambil pertengahan saja. Ya, pertengahan itu yang dikatakan cukup di hadapan Allah, cukup di hadapan manusia. Kenapa? Jor-joran kagak, ya, miskin juga kagak, gitu. Malah kalau bisa kita bantuin orang dari macam modelnya. Yang nggak punya duit, bantuin tenaga. Nih biasanya kalau habis lebaran banyak orang yang ngawinin Bu. Ya, siapa aja dikawinin. Nah, kita bantuin dah. Ya, ketemu siapa nih bantuin. Saya nggak bisa ngasih amplop, saya bantuin cuci piring ya. Ya udah, bismillah. Itu juga pahala. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi, ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak akan pernah putus-putus. Model pahala apa yang nggak pernah putus-putus? Ikhlas di dalam diri kita. Kalau kita udah jalanin, tapi kita ngucap aja ketemu teman, kita ngucap ketemu orang, kita ngucap ketemu mana-mana, kita ngucap, habis udah, habis pahala kita. Nah, di bulan Nuzulul Quran ini, bulan Ramadan ini, ya tepatnya 17 Ramadan ini, ada sebuah pelajaran dan penerangan. Apa yang kita dapetin? Yaitu diturunkannya kepada kita Al-Quranul Karim, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerang, sebagai penerangan kepada kita. Wa ma 'allamnahu, katanya. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Yasin. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa, nih yang orang yang biasa majlis. In huwa illa, apa Bu? Mana dia suaranya? In huwa illa dzikrul, in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Ya. Jadi, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad, dan syair itu tidaklah pantas baginya. Kecuali apa? Al-Quran. Hanya Al-Quran saja. Ya, hanya pelajaran langsung dari Alkitab, yaitu kitab Al-Quran Karim yang jelas. Jadi kalau Ibu mau pelajarin syair-syair, nggak usah. Syairnya siapa misalnya? Laila Majnun. Nggak usah. Syairnya Qais misalnya, nggak usah. Kita pelajarin Al-Quran itu jauh melebihi syair-syair orang-orang yang punya sebagai pujangga. Nggak usah. Ibu juga bukan pujangga. Bukan pujangga, bukan penjaga juga. Cukup kita membaca ayat-ayat Allah, membaca juz per juz, itu pahalanya tadi saya katakan ghairu mamnun, tidak akan pernah putus. Kemudian dalam nuzul Quran juga bahwasanya kita di dalam Al-Quran banyak sekali setiap kita baca, Al-Quran adalah solusi. Ya, Al-Quran itu adalah bagian dari menuntaskan segala permasalahan-permasalahan. Ibu, saya pernah dapat dari syekh saya dulu di Mesir. Ya Bu, ya binti, kata dia, ya syekh saya nih. Kalau kamu lagi gundah gulana, lagi gelisah hatinya, kamu ambil Quran, kamu buka dengan buka ngacak, gitu, ya. Misalnya bukanya ngacak, apa yang kamu baca di situ, renungin bacaannya. Satukan di dalam hati ibu, saat hati ibu itu merasakan lagi ada yang misalnya lagi nggak enak, dan satukan dengan satu ayat itu akan menjadi perenungan buat kita. Misal, ya, misalnya kita baca apa nih, hati kita lagi gelisah. Ternyata pas kita buka ayat tersebut, ayat itu menerangkan, jangan la tahzan, jangan kamu bersedih. Itu kan bagian dari sesuatu solusi buat kita di dalam Al-Quran. Apalagi nih misalnya, kita buka lagi, ternyata bunyi ayatnya, janganlah kamu mubazir dalam hal segala sesuatu dalam kehidupannya. Oh iya,
saya habis beli ini, pas dengar ayat ini berarti menjadikan terapi buat hidup kita. Nah itu. Kenapa? Karena Al-Quran adalah solusi buat kita. Kemudian Ibu sekalian Allah kembali bahwa dalam kehidupan kita menjadikan momen nuzulul Quran ini dari masing-masing ibu yang ada di hadapan saya untuk menyantuni para yatim duafa, itu adalah bagian dari kita menjadikan momen nuzulul Quran ini adalah momen yang sangat indah, momen yang sangat penting. Ini akan menjadi kenang-kenangan, ini akan menjadi zikroyatil hasanah, menjadi kenangan indah buat orang-orang yang menderma, akan menjadi kenangan indah buat orang para yatim duafa dan para janda-janda. Ya, andai memang mereka ada di situ, saya jadikan saksi bahwasanya Salimah adalah bagian dari menuju surganya Allah. Saya bersaksi bahwasanya seluruh Salimah dari PC maupun yang ada di wilayah-wilayah, saya katakan, ibu adalah umat Nabi Muhammad yang sudah diberikan amanah. Dalam sebuah ayat Quran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sepaling-paling baik umat Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah sepaling-paling baik umat Nabi Muhammad, ta'muruna bil ma'ruf, tahu mana yang baik, tahu mana yang saat buat kebaikan, tahu kapan untuk menebar kebaikan, tahu kapan siap untuk menjalankan segala amanah untuk masyarakat Indonesia, tahu kapan kita memberikan jalannya orang-orang yang susah menjadi jalan yang terbaik, tahu kita memberikan cara kita melalui cara jalannya Allah untuk mengabdikan diri kita, untuk mengapresiasikan diri kita melalui para salimah, ya, melalui PC dan lain sebagainya, daerah Perak dan lain sebagainya, karena wadah salimah adalah menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadikan negeri kita dicintai oleh Allah, menjadikan negeri kita diberkahi oleh Allah, menjadikan negeri kita adalah kaya dengan hati, kaya dengan hakikat hidup untuk menjadikan menderma kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Baik, ibu-ibu sekalian Allah, tidak banyak, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai diri saya pribadi, saya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu semuanya, baik yang ada di PC Cengkareng, Cipayung, kemudian Jakarta Pusat, Kalisari, kemudian Grogol, Petamburan, kemudian juga Pejaten, Rawajati, kemudian Pejaten Timur, Kramat Jati, PWDKI, Kebon Jeruk, Menteng, kemudian Tambora, kemudian juga Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta mana lagi? Kemudian juga dari masing-masing independen saya ucapkan, mudah-mudahan pahala-pahala kita di bulan Ramadan ini adalah pahala yang berkualitas, pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita adalah ummatan wahidatan, umat yang satu yang bersama di dalam kebaikan-kebaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Raudah, Masya Allah, luar biasa ya pencerahan. Kita langsung masuk aja ya buat mempersingkat waktu ke segmen pertanyaannya Ustazah ya. Baik, Mbak Nurul. Ini ada yang mau bertanya nih dari, bentar saya lihat di sini kolom chat. Ini dari Ibu Astuti, Sri Astuti. Katanya, Assalamualaikum Ustazah. Apakah keberkahan menghadiri majelis ilmu yang tadi Ustazah sampaikan sama dengan menghadiri kajian online? Karena kalau online kadang kita sambil kerjaan domestik, jadi nggak fokus. Itu gimana Ustazah keberkahannya? Iya, baik. Kumpulin dulu. Dikumpulin baik. Selanjutnya, ini dari Hulaifah, Ibu Hulaifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bagaimana cara mengelola hati di saat tidak ada uang untuk tetap berinfak dengan cara istiqomah? Gimana tuh caranya Ustazah?
Ini ada lagi yang lewat ini pesan ke saya langsung. Quran itu kan hudalinas. Bagaimana cara mengaplikasikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia? Apakah harus membaca dengan artinya, harus memahaminya, atau dengan cukup membacanya saja, Ustazah? Baik. Yang ketiga, cukup. ada lagi saja mau dikumpulin dulu? Udah cukup dulu. Cukup dulu, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Bu Sri Astuti. Terima kasih. Ini bagaimana orang yang belajar di majelis apakah sama dengan online? Ya, belajar offline secara langsung kayak kita nih, ya, dengan online. Ini guru saya pernah mengatakan tak ada rotan akar pun jadi. Gitu ya. Tak ada rotan akar pun jadi. Itu maksudnya bagi orang yang duduk di majelis ilmu, dia akan bertatapan langsung dengan ustazahnya. Dia akan bertatapan langsung dengan gurunya. Karena kita bertatapan langsung dengan guru kita, dengan ustazah kita, itu seindah-indah pertemuan. Ya, kenapa? Karena dikatakan dalam sebuah syair para ulama mengatakan musahabatur rijali dzawil wafa na'imil khuldi fi daril baqa. Membersamai dengan orang-orang yang membersamai dengan orang-orang ahli ilmu itu seperti kita akan selalu berada di dalamnya, yaitu ketenangan hati. Ya, na'imil khuldi, ada sebuah kenikmatan yang selamanya Allah tanamkan kepada orang yang duduk dalam majelis ilmu secara wajhan biwajhin, secara langsung, tatapan langsung. Andaikan kita ada uzur, andaikan kita berhalangan karena sebab suatu hal, apakah boleh melalui online atau melalui YouTube misalnya belajarnya, seperti Ustazah Halimah Idrus atau Ustazah Aisyah biasa misalnya melalui hal-hal seperti itu, apakah boleh? Silakan saja, tidak apa-apa. Cuman saat kita duduk dengan secara offline bareng langsung, itu ada sirnya. Kita dapat yang namanya pahala duduk majelis ilmu, pahalanya lebih dalam, pahalanya lebih banyak, doa kita langsung nyatu dengan gurunya, doa kita langsung ditatap wajah kita, dilihat dengan fisik dan juga mungkin dia melihat ini kita, ya, ibarat kata tahu kasyafnya kita, maka kita didoakan secara hati mata batinnya ketemu antara guru dengan murid. Andaikan online bagaimana sudah? Nggak ada masalah, karena memang semua serba online, serba sesuatu yang memudahkan cara kita. Tinggal lagi saat kita duduk dalam sebuah majelis ilmu secara bersama guru dengan muridnya atau secara bareng dengan teman-teman, itu kita merasakan seindah-indah nikmat dalam sebuah majelis ilmu. Kalau kita online, anak nangis, nyusuin sambil tiduran, nyuci, tinggal mencet, cetrek, nyala air, misalnya apa, ngepel segala macam. Jadi kondisi kita, apa Bu? Kondisi pikiran kita tuh bercabang. Tapi kalau duduk dalam majelis ilmu, kondisi kita satu. Satu menghadap guru kita, satu menghadap tujuan yang kita pahami di sini. Tapi kalau online, di-mute dulu bentaran. Mau nyalain kompor, misal ya. Matiin dulu dah. Mau ini dulu gitu. Itu berkahnya gimana? Berkahnya lebih banyak yang duduk majelis ilmu, gitu ya. Andaikan online terus Ustazah nggak ada lagi tempat, ya usahakan sesekali kita duduk untuk di majelis ilmu, ya. Saya aja masih demen ngaji, ya. Saya ngaji di sana sini, saya ngaji sana sini. Kenapa? Karena saya senang dengan ilmu. Jadi saya cari lagi ilmu-ilmu itu. Kemudian Bu Hulaifah, bagaimana cara kita mengolah hati, ya, tanpa kita memiliki uang tapi tetap istiqomah dalam hal kita membantu orang misalnya. Ya silakan. Saya katakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatunya itu dengan niat. Kalau kita sudah menyampaikan hati kita dengan niat, tujuan awalnya satu, niat kita lurus, niat kita menuju ihdinas siratal mustaqim, jalannya di mana Allah memberikan petunjuk kepada kita, maka istiqomahkan hati kita, maka Allah kasih jalan keluarnya. Andai begitu,
kita belum dapat, kata Allah sabar, isbiri, bersabarlah. Maka dari kata sabar itu insya Allah akan ada jalan keluarnya. Maka dari sinilah perjalanan sebagai seorang hamba di dalam mengelola hati itu tidak serta-merta jelek langsung dapat, tapi proses pelan-pelan. Kenapa? Di sini Allah kasih kesabaran kita, mungkin dengan kesusahan, mungkin orang terlalu kaya tapi dia lupa, terlena, kemudian tidak mau bersedekah. Beda dengan orang susah, sekalipun dia ngasih 5.000, 10.000, tapi hatinya dipenuhi dengan hidayah Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Maka yang orang yang biasa-biasa saja, orang yang nggak punya tapi mau menderma sekalipun nggak banyak, justru Allah pandang hatinya, justru Allah pandang dirinya dengan seindah-indah pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustazah, bahwasanya Al-Quran itu kan hudan linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Terus bagaimana petunjuk yang sebenarnya? Petunjuk Al-Quran itu yang sebenar-benarnya adalah yang kita aplikasikan di dalam diri kita sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkannya, dengan cara mengaplikasikannya. Dengan begitu, maka Quran itulah menjadi sebuah hidayah buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan benar. Ya, ada lagi nih Ustazah. Ya. Dari Salimah PC Pancoran. Siapa? Ini nggak ada namanya, tapi Salimah PC Pancoran aja. Oh, baik. Setan-setan kan dibelenggu dan pintu neraka ditutup. Maksudnya apa Ustazah? Mungkin kok biar setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, kok masih ada yang maksiat gitu kali Ustazah ya? Itu maksudnya gimana gitu kali? Baik. Setan-setan dibelenggu dan neraka ditutup. Artinya Allah mengurangi kemaksiatan di bulan Ramadan. Allah mengurangi yang namanya setan paling gede-gedenya di kerangkeng. Setan yang paling gede, yang keluar setan yang pitik-pitik. Setan yang kecil-kecil. Setan yang memang kita harus benar-benar siap gitu. Kalau memang ngerasa dari hawa nafsu kita kuat, berarti setannya itu diri kita sendiri. Makanya kita perangin. Kalau setan-setan tadi dibelenggu, kemudian neraka ditutup, itu adalah bagian di mana Allah disebutkan dalam sebuah riwayat ya, di dalam ini terkait tentang hadis ini ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu pintu-pintu apa? Suffidatis syayatin, wa ghuliqat abwab, ditutup pintu neraka dan dibelenggunya para setan-setan. Nah, dalam hal konteks ini Allah membicarakan pintu maksiat Allah tutup. Setan-setan Allah juga belenggu. Tinggal kalau misalnya kita yang tergoda dari hal-hal dunia ataupun segala macam, maka itulah adalah bagian dari diri kitanya yang harus kita lawan. Bisa jadi setan kita lebih gede, apa yang dikeluarkan oleh Allah di kitanya malah lebih gede, maka kita pun harus banyak istighfar. Kita minta ampun kepada Allah, gitu ya. Itu menurut saya. Ya Ustazah, dua lagi boleh Ustazah? Ya boleh silakan Mbak Nurul. Ini bagaimana caranya, kan kita di bulan Ramadan nih ibadahnya giroh banget ya, pasti bagus lah semangatnya. Itu bagaimana menjaga keistiqomahan sampai di bulan-bulan setelah Ramadan itu saja biar sama semangatnya, ritmenya sama dengan bulan Ramadan gitu. Gimana sih itu ya? Pertama, yang kedua, kita ceritanya kita mau iktikaf, tapi suami nggak bisa gitu misalnya. Nah itu lebih utama di mana? Sementara kan melayani suami itu kan wajib ya saja ya. Jadi kita kira-kira bagaimana cara mengatasinya nih Ustazah biar yang terbaik seperti apa gitu. Itu Iya, baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Giro semangat ibadah kita bagaimana supaya ritmenya sama bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Jangan terlalu cinta sama yang namanya dunia. Jangan terlalu yang namanya kita melihat urusan dunia ke atas, tapi kita melihat urusan akhirat ke bawah. Ke bawah lihat kuburan maksudnya.
Ya, kembalinya kepada kuburan kita nantinya. Artinya kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan kita pengen menghirau semangat kita, ritme kita sama dengan seperti bulan Ramadan, itu tergantung kitanya, tergantung manusianya. Kalau kita sebagai hamba Allah menjaga keistiqomahan ritme ibadah kita, kita disekelilingi teman-teman yang sama sefrekuensi. Kalau teman-temannya tidak sefrekuensi, yang biasa ibarat kata tuh julid gitu ya, netizen julid ngikutin yang kayak gitu, ya udah berarti sesama netizen julid gitu. Tapi kalau yang netizennya muti', netizennya yang taat, muti' nih taat kepada Allah, maka insya Allah kita akan diarahkan dengan orang-orang yang sesama sefrekuensi yang taat kepada Allah, yang saling apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan saat dikasih Allah musibah, maka kita adalah bagian dari sebuah kesabaran. Saat Allah beri kesenangan, itu adalah bagian sebuah kebahagiaan. Saat Allah berikan nikmat, maka itu adalah seindah-indah nikmat kita. Maka bagaimana supaya kita cari sahabat kita, teman yang sefrekuensi dengan kita, supaya ibadah-ibadah kita sama dengan mengikuti bulan Ramadan yang pada saat ini. Jadi tidak terkontaminasi, tidak bercampur aduk gitu. Kalau kita bertemanannya tidak terkontaminasi, insya Allah temanan yang sama kita saling mengingatkan tadi satu sama lainnya. Adik-adik, misalnya teman-teman, ibu-ibu semuanya, kalau kita sefrekuensi temannya baik, ketemu yang baik. Kalau temannya kagak baik, ya berteman yang nggak baik. Itu ya. Wallahu a'lam. Kemudian intinya dari sebuah kita mendapatkan pembelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pegang betul-betul. Apa yang menjadi pegangan kita? Pertama adalah Quran nggak usah dibawa jauh. Cukup dia dalam hati kita dapat sehari itu dapat 2 lembar, 3 lembar aja. Mengikuti apa? Keistiqomahan kita bulan Ramadan, kemudian ketemu keluar dari bulan Ramadan, maka disitulah kita merasakan tidak ada yang susah dalam jalan kita menggerakkan hati kita yang sudah nikmat di bulan Ramadan menuju bulan berikutnya. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan diri. Adapun yang selanjutnya itikaf, kalau tidak dapat izin suami nggak usah. Karena itikaf kan tidak wajib kalau buat perempuan juga. Tapi intinya kalau misalnya suami mengizinkan, Umi, ayo ikut Abi ke itikaf ke masjid ini. Kalau sama beliau, silakan sama suami, kita ngikut. Tapi kalau saya mau atau Umi mau izin itikaf. Oh, di mana itikafnya? Dekat rumah sini. Ya udah, itikaf deh setengah hari, ntar pulang ya. Nggak lama, izin mintanya pulangnya besok. Suami nggak ngasih. Berarti kalau suami udah nggak ngasih, ya sudah balik gitu. Emang mau ngapain, Mi? Mau ada yang dilirik-lirik? Nah, itu repot lagi nanti. Mendingan udah pulang aja, jauh melebihi keberkahan kita sebagai istri, mencari di mana pahala surganya kita sebagai istri adanya di suami. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada satu lagi saja, boleh nggak saja? Iya. Nyusul lagi nih. Cuma ini aja sih, bagaimana hukumnya orang yang jual makanan di bulan Ramadan di siang hari gitu, sehingga bikin orang kepengen buka gitu, jadi jual makanan misalnya Tanah Abang gitu. Karena saya pernah ke Tanah Abang tuh jualan minum sampai di depan muka saya gelasnya. Air yang aus gitu. Jadi ditaruh depan muka kan ini banget ya buat orang yang lemah-lemah itu langsung pengen minum jadinya. Itu hukumnya gimana Ustazah? Ini kembali kepada orang yang lemah iman dengan orang yang kuat iman. Sekalipun dia mau pergi ke Tanah Abang, mau pergi ke Tamcit, mau pergi kemana-mana, kalau hatinya dia udah katakan saya tidak mau berbuka, walaupun di depan mata Mbak Nurul itu ada sosro atau sunlight aja udah kayak marjan misalnya gitu ya. Atau melihat korma udah kayak kecoa misalnya gitu. Kecoa kayak korma. Kecoa kayak korma, nah kan repot kayak gitu. Maka intinya adalah bagaimana kitanya
tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita udah pasang niat dari awal, sebetuk apapun itu cobaan di depan kita, makan bakwan, aroma rendang, aroma nasi padang, aroma warteg. Kalau udah katakan enggak ya Allah, ini setan ya Allah, aroma cakep banget, wangi banget gitu. Ya Allah, saya akan buka di rumah saya dengan tepat waktu, pas waktu azan. Nah itu udah niatkan kayak gitu, insya Allah dijaga oleh Allah. Enggak Yang ya jualan Allah. dosa nggak Ustazah? Apa? Yang jualan di siang hari itu dosa nggak? Nggak. Orang yang jualan di siang hari itu variasi. Artinya begini, dia satu sisi mengais rezeki, mencari rezekinya, gitu kan, untuk sebuah tuntutan ekonomi. Tinggal lagi kitanya nih, ya, kitanya yang pandai-pandai untuk menjadikan hakikat niat menjadi sebuah benteng. Menjadi hakikat niat adalah bagian tameng kita. Orang jualan punya macam-macam niat untuk bagaimana dia memperbaiki ekonomi. Orang jualan mempunyai cara untuk menjadikan jalannya adalah jalan dia mencari mengais rezeki. Bisa jadi itu adalah cara dia untuk mengambil rezekinya atau mencari rezekinya sesuai pengenannya gitu. Kalau secara Islami jualan dalam bulan puasa itu sebenarnya tidak dibolehkan. Tapi kan sekali lagi dengan kondisi yang serba kompleks, dengan kondisi yang serba berbeda-beda daerah di negara kita dengan agama yang banyak gitu ya, maka ya sudah, tinggal kembalinya ketergantungan kita. Kalau kitanya sudah niatnya sudah mantap, tidak akan pernah menjadi satu penghalang bahwa kita bisa untuk menjaga puasa kita dengan yang lebih baik. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Raudah. Demikian Sama-sama. semoga jelas ya Bu Hilma penjelasannya. Iya. Baik. Nih udah ditutup nih, mohon maaf ya. Ada lagi Ustazah satu. Udah kesiangan ya. Baik, sekali lagi tuh, apa tuh Boleh, hukumnya? sekali lagi boleh. Dari Bu Iya, boleh. Yati. Oh, dia nanya acara sampai jam berapa katanya. Nggak usah aja Oh, bukan. sudah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, para ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Penjelasan dari Ustazah tadi Masya Allah luar biasa. Semoga menambah ilmu kita, menambah keberkahan, menambah semangat kita di hari-hari terakhir nih. Tinggal dikit lagi ya. Kita makin semangat. Semoga makin speednya makin tinggi, girohnya makin berkobar, dan kita bisa dihindari dari neraka dan menjadi hamba yang terakhir kembali menjadi suci, seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita menginjak, terima kasih banyak Ustazah Raudah, tapi masih ada lagi nih buat Ustazah. Iya. Saya pamit ya. Boleh ya? Bentar dulu, mimpin doa dulu Ustazah. Mimpin doa doa hatam dulu. Quran. Iya, kita mau ada hatam Quran Ustazah. Jadi ntar Ustazah mimpin doa bentar ya Ustazah ya. Iya baik deh. Saya pimpin doa apa ya? Doa hatam Quran, doa hatam Quran. Oh iya, baik kalau gitu. Ini lanjut aja dulu, nanti manggil saya lagi kan? Baik. Sebelumnya saya akan bacakan dulu di hatam Quran ini adalah dari hatamku bersama Salimah. Kegiatan ini sudah berjalan dari Ramadan tahun lalu dan terus berjalan hingga sepanjang tahun, diikuti oleh 80 orang peserta. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya komunikasi rutin pengurus Salimah, lalu dan berharap dengan adanya pengurus Salimah yang selalu berjamaah dan disatukan dalam membaca kitab Allah dan hanya sepekan sekali mendengar rekaman doa hatam, Allah selalu memberikan jalan dan kemudahan. Ini sampai tanggal 17 Ramadan ini sudah ada 31 orang yang hatam. Besok saya akan bacakan. Ibu Nelmi 5 kali hatam, Ibu Rahma 3 kali hatam, Umu Osi 3 kali hatam, Nurut 2 kali hatam, Ari 2 kali hatam, Ibu Mamai 3 kali hatam, Ibu Ida 1 kali hatam, Bu Yin 1 kali hatam, Bu Rian 1 kali hatam, Bu Aisyah 1 kali hatam, Bu Oki 1 kali hatam, Ibu Nayah 2 kali hatam, Ibu Suwarni 2 kali hatam, Ibu Husnul Khotimah 2 kali hatam, Ibu Endang 1 kali hatam, Ibu Dwi Lestari 1 kali hatam, Ibu Siti Nurlailah 2 kali hatam, Hajah Ulfa 2 kali hatam, Desika 1 kali hatam, Ibu Dr. Yulia Andani Murti 2 kali hatam, Ibu Dr. Dede Sriwiyanti 1 kali hatam, Ibu Atin 1 kali hatam, Marisa 1 kali hatam, Ida Fitriani 1 kali hatam, Ibu Supri 1 kali hatam, Ibu Eni 1 kali hatam, Ibu Tami, Ibu Heni, Ibu Eti, Ibu Esti, dan Bilkis juga 1 kali hatam. Baik, Ustazah dipersilakan untuk membacakan doa hatam Quran. Dipersilakan Ustazah Raudah. Silakan. Baik.
Baik, Ibu-ibu sekalian Allah, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mohon ampun kepada Allah, kepada yang telah mengkhatamkan Qur'annya. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan karunia iman Islam yang lebih baik, dan juga doakan kami. Ya, buat saya pribadi, saya mohon didoakan. Ibu-ibu yang sudah khatam Quran 2-3 kali, tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti ibu-ibu semuanya, dan juga husnul khatimah hidup saya, mati saya, dan kita semuanya, ya. Wabil khusus PW Salimah DKI. Wabil khusus PW Salimah DKI, mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam segala niat dan segala hajatnya, dan juga istiqomah dalam menjadikan kegiatan ini adalah kegiatan tahunan, dan juga atau kegiatan-kegiatan yang lain yang senantiasa menjadikan masyarakat menjadi bertambah ilmunya, dan juga manfaat ilmunya, dan juga bermanfaat kepada orang banyak. Sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling-paling baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Ibu cukup mengaminkan saja ya dari jauh, karena kita melalui proses online, dan kita insya Allah Allah sampai ke doa-doa kita disampaikan juga dari malaikat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menjadi saksi dalam doa-doa kita ini adalah doa yang diterima oleh Allah, sebagaimana tadi ghair ajrun minallah, pahala Allah bil ghairi mamnun, yang tidak akan pernah putus-putus insyaallah. Ala hadhihi niyah, ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa al-Fatihah ila hadratin nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ashabil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu lagi, ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء المجتهدين ومقلديهم في الدين والمصنفين المخلصين المجاهدين في سبيل الله وجميع أولياء الله الكرام خصوصا. ثم khususan Bu, silakan sebutin orang tua, keluarga ya. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wal ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Doa khataman Qur'annya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة خلق القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ومن به قبورنا يا رب العالمين. أثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وقراءة من قرأها وأنت أعلم بأسمائهم ثوابا جزيلا وأجرا عظيما وتقبلها منا ومنهم ومنك بإحسانك قبولا حسنا مباركا جميلا. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الآباء وخاتم الأنبياء والمرسلين وإلى ملائكة المقربين والكرامين ثم إلى أرواح السادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wa fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustazah Raudhah atas doanya. Sama-sama. Terima kasih banyak Ustazah. Baik, kalau gitu makasih juga Mbak Nurul. Iya, Ustazah. Langsung ya. Oh iya, silakan Ustazah. Mohon maaf lahir batin. Semuanya ibu-ibu semuanya, makasih banyak. Selamat Sama-sama dengan Ustazah. serempaknya Maaf untuk lahir memberikan batin. santunan. Mudah-mudahan para Amin. dermawan Allah berikan Amin. keberkahan semuanya. Ya, Amin. keberkahan Amin. rezeki yang halal yang berlimpah insya Allah. Makasih ibu-ibu. Amin. Assalamualaikum. Sama-sama Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita mau interaktif ya dengan ibu-ibu di PD dan PC di DKI Jakarta. Live report. Alhamdulillah sudah kelihatan ya. Saya akan menyapa dari PD Jakut Ibu Jeje. Saya mana dulu nih? Pancoran dulu. Oke, pancoran dulu. Pancoran, sip, pancoran. Assalamualaikum. Kalisari kayak udah siap nih Kalisari nih. PJ Menteng siap, PJ Menteng. Oke, PJ Menteng Ibu Tri. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini Mentengnya. Mana nih Ya. penampakannya? Kok belum kelihatan? Oh, ini dia. Oh, belum kelihatan ya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, sip. Udah siap semua ya Bu ya. Silakan Bu Ya, dipresentasikan insya Allah Bu. siap. Siapa aja Ya. anggota armadanya? Silakan Bu dipresentasikan. Ini armadanya ini. Saya Ketua PJ Menteng, ada Ibu Emi. Ya, ada Ustazah Rasada. Ini Ya, ada Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum PC Keramat Jati. Mana nih? Iya, Assalamualaikum Ibu. Wah, banyak takbir biar rame. Allahu Akbar. Mantap. Silakan Bu dipresentasikan armadanya siapa aja. Alhamdulillah hari ini sudah terselenggara santunan yatim sebanyak 35 anak 2.000 ya 35 anak insyaallah. Putus Bu suaranya Bu. Bu, ya silakan Ibu Hening, Bu, boleh dikenalkan armadanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakut, PD Jakut, Ibu JJ. Assalamualaikum Ibu. Mana nih? Ustazah kita, Ustazah JJ. Ustazah, Assalamualaikum. Kedengeran nggak Bu? Waalaikumsalam. Kedengeran nggak Bu? Assalamualaikum Ustazah. Ustazah JJ. Ya, Waalaikumsalam. Ibu, Waalaikumsalam. Ya, Ustazah gimana? Masih pada semangat kan? Alhamdulillah semangat. Masya Allah. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Ah, mantap. Silakan Ustazah diperkenalkan, dipresentasikan armadanya. Yatim. Yatim. Iya, silakan. Nurul kita mulai santunannya ya. Kita laksanakan di Musala Al-Kautsar dalam bangunan Negeri Soleh RW 12 Bintaro Pasanggerahan Jakarta Selatan. Demikian laporan terkini
dari PW di kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya cukup sekian ya acara kita di pagi hingga siang hari ini. Dari awal hingga akhir, kita sudah melakukan kegiatan nuzulul Quran, doa khatam dan santunan. Semoga segala hal yang kita lakukan berbahan dasar ikhlas. Kalau sudah ngomong ikhlas berarti tidak ada lagi merasa berkorban. Karena kalau sudah ada yang merasa berkorban atau merasa yang paling berarti keikhlasannya sudah menguap. Jadi semoga kita semua sama-sama di sini sama-sama ikhlas melakukannya, melaksanakannya. Jadi apapun, berperan sebagai apapun, sekecil apapun, jika ikhlas maka akan berbuah pahala insya Allah. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup acara ini dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita dipertemukan lagi di bulan Syawal dalam kondisi yang bersih, suci, dan menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Makasih semuanya. Iya, sama-sama. MC-nya hebat. Saya live ya Bu Nurul. Baika masih on nggak? Baika? Iya. Baika door prize Mbak, kelupaan. Ya, ada sebentar. Nanti di WA aja nih ada 4 orang Baika. Aku WA ya, aku Japri ya. Oke. Ada 4 doang tuh door prize, aku Japri ke Baika ya. Iya. Ya makasih Mbak. Sorry ya lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.